Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita sebentar mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan kita. Kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebesaran dan atas kesetiaan-Mu mengasihi kami. Tidak pernah satu hari terlewatkan tanpa penyertaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan meminta pertolongan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk menerima kekuatan dari Tuhan lewat firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats kita pada hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa dalam kehidupan jemaat Kolose ada orang yang sudah menerima ajaran-ajaran Kristus tetapi masih hidup menurut keinginannya sendiri, dengan menambahkan banyak tradisi yang salah dan tidak perlu, seperti yang kita lihat di dalam ayat 16 dan 17 dalam nats ini. Rasul Paulus menekankan bahwa hidup dalam Kristus membuat kita memampukan untuk hidup kudus, hidup benar dan tidak bercela, karena seluruh kepenuhan kealahan berdiam secara jasmania di dalam Kristus. Dalam nats ini, Paulus ingin mengajarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima Kristus itu supaya tetap hidup di dalam Dia, tidak goyah, tetapi harus berakar dan bertumbuh, karena demikianlah kehidupan orang Kristen yang benar harus memenangkan imannya. Status jemaat Kolose yang baru seharusnya diiringi dengan mempertahankan kemenangan imannya dalam segala aspek kehidupan. Iman di dalam Kristus berarti menyalipkan kehidupan yang lama dan diperbaharui di dalam Dia. Orang beriman jangan lagi mengikatkan diri dengan mengikuti berbagai aturan-aturan upacara keagamaan yang semu, karena aturan-aturan itu telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Merayakan hari-hari raya, liturgi, dan ajaran itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah Kristus Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang memberi jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Kolose hidup dalam ancaman ajaran doktrin sesat dan tradisi moral yang berdosa
namun mereka tetap bisa terus bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Rasul Paulus menjelaskan gambaran bahwa suatu pohon dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik hanya jika ia memiliki dasar akar yang kuat dan kokoh, seperti yang ditulis di dalam ayat 7 nats ini. Kunci pertumbuhan adalah hidup di dalam Kristus. Kristus bukan sekedar atau hanya dasar, tetapi sekaligus bangunan dan isi hidup kita. Dalam nats ini, kita umat percaya diingatkan agar jangan membiarkan kemenangan kita digagalkan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang berpura-pura baik, orang yang berpura-pura merendahkan diri beribadah, tetapi tidak benar-benar baik dan tidak benar-benar beribadah kepada Tuhan. Pada zaman sekarang ini, sungguh banyak orang-orang yang berpura-pura baik. Perkataannya manis, lembut, pembawaannya kalem, penampilannya meyakinkan. Dia berkata manis dan lembut, perkataannya menyejukkan hati, namun dapat menjerumuskan atau menghancurkan, bahkan untuk mematikan. Dan sekarang ini sudah banyak orang memakai kelembutan berbicara untuk menipu. Dia berkata lembut, berkata manis untuk menghancurkan orang. Kelihatannya seperti orang kudus, tapi hatinya jahat. Dia berkata lembut, dia seperti orang kudus nampaknya, sehingga orang tidak curiga terhadap dia. Namun hati dan pikirannya sangat jahat. Nabi-nabi palsu sangat lembut dan pintar memberitakan firman Tuhan. Kata-katanya lembut memberitakan firman, seolah-olah dia sudah melakukan firman Tuhan itu. Katanya, jangan takut, kita harus hidup dalam kejujuran, dalam takut akan Tuhan, hidup saling mengasihi. Tapi hatinya, pikirannya, perbuatannya tidak seperti yang diomongkan. Tidak sesuai omongannya dengan perbuatannya. Dia menutupi perbuatannya dengan perkataan yang manis. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, falsafah orang Batak mengatakan, lamot-lamot hatani begu, risi-risi hatani jolma. Lamot-lamot hatani begu artinya perkataan manusia yang lembut dan menyejukkan hati, namun dapat menjerumuskan dan menghancurkan. Nampaknya dia seperti orang kudus, sehingga orang tidak curiga dalam perkataannya, tapi hatinya jahat. Nabi-nabi palsu sangat lembut dan pintar memberitakan Injil.
tetapi hatinya sungguh jahat, pikirannya kotor. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, risi-risi hatani jolma artinya perkataan manusia yang tegas dan benar, bermakna untuk kebaikan dan kehidupan. Karena itu kita harus berhati-hati terhadap orang-orang yang berpura-pura baik, berpura-pura merendahkan hati, berpura-pura beribadah. Kita harus hati-hati terhadap orang yang membesarkan diri oleh pikirannya sendiri. Paulus mengingatkan agar kita tetap jaga diri, hati-hati terhadap pengajar-pengajar yang palsu, pengajar-pengajar yang menyesatkan. Hal ini juga bisa kita hadapi saat ini, di mana ketika suatu yang benar dikatakan salah dengan membangun argumentasi yang handal dan menyatakan yang salah itu benar hanya karena bersilat lidah dan menganggap sesuatu yang salah adalah benar hanya karena kebanyakan orang telah melakukannya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, hati-hatilah terhadap orang yang berpura-pura benar dan menyatakan yang salah itu benar hanya karena bersilat lidah untuk kepentingan pribadinya. Menganggap sesuatu yang salah itu benar, dia hanya berlandaskan oleh pikirannya sendiri, pikiran yang duniawi. Manusia di zaman ini semakin tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Sifat individu semakin kuat bertumbuh, lebih mementingkan diri sendiri ketimbang memperhatikan orang lain atau sesama, dan kurang memperhatikan atau mementingkan kebersamaan dan persatuan. Sikut menyikut bahkan dilakukan atau dihalalkan untuk mencapai tujuan dan keinginannya sendiri. Saudara yang kekasih, melawan nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat bukanlah perkara yang mudah. Melawan orang-orang munafik, orang-orang yang berpura-pura baik tidak mudah. Karena sekarang ini sungguh pintar orang membungkus kejahatannya dengan kepura-puraan. Pura-pura baik tapi hatinya jahat. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan oleh Kristus dalam kematiannya, marilah kita menyerahkan seluruh tubuh kita dan pikiran kita kepada keinginan Roh Kudus atau kepada Kristus. Ajaran benar adalah ajaran yang berfokus kepada Kristus sebagai kepala dan tubuh kita. Kita sebagai jemaat harus berada dalam satu tubuh dengan Kristus Yesus agar kita dapat bertumbuh dan berbuah dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar sesat, tidak mudah dipengaruhi oleh orang yang berpura-pura baik, tidak mudah ditipu oleh orang-orang yang munafik. Kita dapat mengenal orang-orang yang munafik, yang berpura-pura baik itu hanya melalui Roh Tuhan. Jika kita bersatu dalam Kristus, kita akan mengenal perbuatan-perbuatan orang-orang
yang berpura-pura baik. Roh Kristus atau Roh Kudus akan mengajari kita mengenal orang-orang munafik dari perbuatannya sendiri. Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Kristus, marilah kita menyatu dalam Kristus, menyatu kepada Kristus, agar kita dapat berdiri tegak menyaksikan iman kita seperti yang tertulis di dalam ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Bersama Yesus kita bisa memenangkan iman kita. Bersama Yesus kita bisa mengalahkan orang-orang pengajar-pengajar sesat atau orang-orang yang berpura-pura baik. Karena Roh Kudus menyertai kita, memberikan hikmat kepada kita sehingga dapat kita melawan pengajaran sesat dan dapat kita melawan orang-orang munafik. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap bertumbuh dan berakar di dalam Yesus Kristus supaya kita dapat memenangkan iman kita, menerima hidup yang kekal dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengingatkan kami sebagai kami orang-orang yang beriman. Masih ada orang-orang yang mau menjatuhkan iman kami, yang mau menjauhkan diri kami dari Tuhan. Tetapi melalui firman-Mu kami diteguhkan supaya kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan, menyatu kepada Tuhan, agar kami dapat bertumbuh dan berbuah yang baik. Kuatkan kami di dalam Roh-Mu Tuhan, agar kami mampu melawan godaan setan yang mau menghancurkan iman dan perbuatan baik kami. Berkatilah semua umat-Mu di pagi hari ini, dan mereka melakukan aktivitas mereka. Jagai mereka Tuhan, jauhkan segala mara bahaya. Berkatilah mereka di dalam pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak saudara. Berkatilah kami menjadi berkat pada sekitar kami. Berkatilah firman-Mu yang kami dengar, dan pada hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Engkaulah yang melindungi, menjaga kami, memberkati segala apa yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi kami. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.